Halo teman-teman semuanya, Taja Xue Tao Hao. Selamat datang kembali di acara My Journey. Pada episode kali ini, saya Alicia sebagai hostnya. Tentunya saya tidak sendirian, karena hari ini saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial, yang akan membagikan cerita-cerita dan pengalaman-pengalamannya yang sangat menarik. Langsung saja kita kenalan dengan Ko Apwe. Selamat Ya, datang Ko di acara My Journey. ya, Kamsa Elisia Iya. diberi kesempatan. Ya, Ko ini merupakan pengurus di Taupan Hajingkong. Nah, beliau ini sekarang sedang menjabat sebagai seksi upacara dan juga sudah di Tauing cukup lama ya, Ko. Iya, betul. Sudah Ya, 20 tahun lebih di Tauing. Nah, Koko kan di Tauing sudah cukup lama nih, sudah 20 tahun lebih. mm-mm. Terus bisa diceritakan kok gimana ceritanya bisa ketemu Tau pada awalnya. Soalnya dengar-dengar kan Ko juga latar belakang keluarganya bukan dari Tau. Mm. Iya, Eh, betul. Kamsa Elisia diberi kesempatan. Jadi ceritanya begini, saya memang dari latar belakang keluarga yang sembayang gitu kan. Hmm. Jadi sembayang di kelenteng. Jadi waktu saya mengenal taunya Sefu di Sefu itu saya waktu itu kuliah di Jogja. Nah, mulai awal-awal kuliah di Jogja itu sekitar tahun 93, akhir tahun 93. Hmm. Akhir tahun 93. Waktu itu dikenalkan sama temen gitu loh. Katanya, "Ayo kita ini ikut belajar ilmu dari leluhur." Nah, waktu itu tuh apa saya juga nggak ngerti kan, tapi ya saya coba aja ikut ke sana untuk melihat, coba melihat gitu. Ya sana kok, loh ini orang sembayang tapi sembayang Mahadewa. Hmm. Mahadewa saya tahu, saya kenal karena kan memang latar belakang ya cuma sembayang aja kan. Nah, dari keluarga sembayang. Terus Mahadewa saya kenal, Langsung juga kenal, Jutin Hmm. sini juga kenal. Cuman, loh kok ini kok sembayang kok tangannya pada gerak-gerak. Malah waktu itu ya pikir ya memang apakah seperti orang kesurupan gitu Hmm. loh. Jadi waktu itu kan cuman disuruh lihat aja dulu. Ya waktu saya lihat ya aneh juga Hmm. gitu. Cuman ya timbul rasa kepingin mencoba aja. Jadi waktu itu masih belum belum bisa. Harus dia beberapa kali gitu. Hmm. Cuman waktu itu sama pembimbing daerah itu saya dikasih satu buku kuning. Hmm. Nah, buku kuning itu kan. Jadi saya bawa pulang, saya baca sampai habis buku tersebut. Sampai ada kesempatan 9 Januari 94 itu di Sefu itu ke Jogja. Hmm. Ke Jogja untuk untuk tawing gitu loh. Hmm. Ada upacara tawing di sana. Akhirnya saya ikut gitu. Ceritanya tuh begitu. Gitu. Jadi mulai dari tahun 94 itu saya mulai resmi ikut siutau gitu. Oh, berarti sebelumnya Koko memang sembayangan ya? Iya, Cuma iya betul. sembayangan. Cuma sembayang aja. Terus tahun 94 mulai tauing. Iya. Oh, tauingnya di Jogja ini berarti kok ya? Tawingnya di Jogja Jogja. betul. Oh, Iya. gitu. Nah, kok. Terus kan Koko mulai tauing di tahun 94 ya? Mm-mm. Terus bisa diceritakan kok dari mulai tauing terus dapat Hwang I1, Hwang I2, terus sampai baru-baru ini kan Koko juga dilantik baru naik ke tingkat 2A. Iya. Nah, bisa dijelaskan kok prosesnya dari mulai tauing sampai dapat Hwang itu seperti apa? Kalau cerita proses tentunya prosesnya ini kan panjang ya. Jadi saya cuman persingkat aja kan tentunya kita ini diajarkan ya Xu Yang Xin terus. Jadi ya saya juga berusaha. Jadi untuk Xu Yang Xin. Jadi tahun Huang Yi 1 itu saya dapatnya 2002. 2002. 2002. Terus Huang Yi 2 saya dapatnya 2008. Hmm. Kalau 2A ini di tahun 2021 gitu. Lumayan lama juga ya, Gue. Sudah berarti 27 tahun Koko dari masa tauing sampai sekarang Iya, 27 kalau tahun. hitung tahunnya sih 27 tahun Iya, ya. 27 Cuman tahun. eh apa bukan hitung lamanya kalau kita siu tahu ya. Kalau menurut saya. Iya. Jadi kita ini harus kalau sudah mulai di tauing, kita ini harus berusaha untuk selalu siu yang sin terus. Iya. Supaya kita siu taunya bisa lebih maju. Iya, betul Pak. Kalau itu sih menurut saya sih begitu. Jadi
ada kan yang mulai di tahun 2000-an, tapi sekarang tingkatannya malah sudah seniornya kita gitu loh kan ya, benar kan ada juga, benar gitu. Terus Koko setelah di Tauing mulai tahun 94 ya. Terus Koko kan habis itu pindah ke Surabaya di tahun 2005. Betul. Nah, waktu Koko pindah di tahun 2005 ke Surabaya, berarti kan waktu itu masih sempat ketemu Sufu ya? Oh iya, betul, betul. Nah, terus ada nggak Koko kayak pengalaman atau misalnya seperti kata-kata gitu, kata-kata dari Sufu yang sampai sekarang itu masih mengena di hati Koko gitu? Oh, gini. Jadi memang saya ketemu Sufu itu, saya masuk Surabaya ini kan pertengahan 2005. Pertengahan 2005, terus saya berusaha untuk coba ya mengikuti kan kegiatan-kegiatan yang ada di Surabaya. Jadi cuma satu tahun lebih saya itu ya kebetulan ya, maksudnya bisa lebih dekat sama Sufu ya, karena kan saya ini kan dari daerah gitu kan. Jadi yang paling berkesan itu justru waktu itu saya itu mau merit gitu. Terus saya lagi cari rumah gitu. Jadi mau minta tolong Sufu itu untuk bantu untuk lihatin. Jadi waktu itu saya ke rumah Sufu, terus malah Sufu itu ajak gitu loh. Mas Sufu itu ajak naik mobilnya Sufu yang Suzuki Baleno gitu kan. Yang warnanya silver itu. Jadi malah Sufu yang setirin. Untuk pergi keliling gitu kan. Bagi saya itu Sufu ini menjadi satu contoh ya. Jadi beliau ini udah saking sibuknya juga kan namanya Sufu kan punya muridnya kan sangat banyak sekali gitu kan. Jadi saking sibuknya terus mau juga meluangkan waktu. Menurut saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa gitu loh. Nah, itu bagi saya itu Sufu itu sangat luar biasa. Iya. Gitu. Iya, menjadi contoh lah. Kalau bagi saya itu beliau itu menjadi contoh juga buat untuk murid-muridnya juga. Pengalaman nggak terlupakan ya itu. Oh iya, saya sampai sekarang masih ingat. Masih ingat. Iya, pengalaman nggak terlupakan. Nah, terus mulai 2005 nih kok. Terus kan 2007 Pakuan dibangun. Selesai ya, maksudnya mulai mau dioperasionalkan ya, saya gitu ya, 2007 ya. Dioperasionalkan kan. Ya. Nah, terus Koko kan sudah jadi pengurus, mulai jadi pengurus juga. Terus di bagian upacara. Nah, itu bisa diceritakan kok, gimana awal mulanya kok bisa akhirnya jadi bagian upacara di Taukuan Hai Jingkong. Oh, gini, jadi sebenarnya tuh flashback sedikit kembali. Jadi sebelum saya di Surabaya, saya waktu itu dari Jogja itu terus ke Bandung. Jadi saya sempat aktif di Bandung juga gitu. Jadi kegiatan-kegiatan Bandung itu saya juga ikutin. Jadi saya tuh suka gitu loh, aktif gitu kan. Terus setelah itu kan saya pindah ke Surabaya 2005. Terus 2007 saya tahu itu kan mulai ada bentuk kepengurusan ya. Itu yang saya tahu ya. Pastinya itu saya juga nggak ngerti juga. Jadi yang saya tahu itu begitu. Jadi waktu itu saya mulai dari anggota perkumpulan. Mulai dari sana. Terus akhirnya kan satu periode selesai, saya diajak gabung dalam jabatan kepengurusan yang lain gitu loh. Maksudnya di bidang yang lain. Waktu itu saya sempat di bagian sekretaris gitu kan. Terus pernah jadi wakil ketua juga. Terus akhirnya kan saya juga dari sana saya melihat bahwa sebenarnya kita ini di dalam Tau Tai Sangmen ini kan banyak sekali upacara-upacara. Jadi saya tertarik gitu loh, coba untuk lebih mendalami. Akhirnya kan saya ya mencoba untuk waktu itu mendampingi salah satu sejik gitu loh yang menjabat
sebagai bidang upacara dan saya sebagai wakilnya gitu. Koko pernah ikut upacara apa aja kok selama 13 tahun ini? Upacara yang mungkin kayak orang-orang tuh jarang ikut dan memang upacaranya sendiri tuh jarang dilakukan. Ya. Kalau kayak misalnya upacara pernikahan atau cautu itu kan udah sering ya kok ya. Nah, Ya, kalau ya. yang agak-agak jarang itu upacara apa kok? Iya, sebenarnya upacara memang kita tahu jauh ini kan banyak sekali. Memang ada beberapa itu yang jarang ya, Iya. apalagi kalau di mana dulu kan ada sepuh itu baru ada diadakan upacara tersebut gitu. Jadi waktu sepuh masih di Surabaya ya, yang saya ingat saya pernah ikut upacara ciuce. Nah, ciuce itu permohonan anak Anak, gitu ya. kan. Terus kalau sekarang setelah sepuh maksudnya itu pindah Jakarta ya beberapa kali ikut upacara bongkar kuburan gitu. Bongkar kuburan. Ya, dan masih banyak upacara-upacara yang lain yang memang sudah jadi biasa lah ya. Heeh. Kayak gitu. Kayak upacara bongkar kuburan tuh kok. Kan agak-agak Agak ngeri-ngeri ngeri. gimana gitu ya kok. Nah, ada nggak kok kayak pengalaman gitu yang misalnya ikut upacara-upacara terus yang meninggalkan kesan-kesan ngeri atau gimana gitu kok? Kalau saya sih nggak ada, cuman awal-awal aja pertama kali mau ikut itu, ya maksudnya ngeri-ngerinya itu, waduh ini peti dibongkar terus, wah isinya itu bagaimana gitu kan ya. Jadi cuman ya ada satu perasaan-perasaan begitu aja sih. Berarti nggak terlalu takut-takut gimana gitu juga deh. Enggak, takut ya? itu enggak. Cuman justru malah saya yang paling itu dulu awal-awal itu belajar upacara rulien. Rulien itu tutup peti. Jadi karena bisa dibilang itu nggak pernah lihat jasad gitu kan, jenazah gitu kan. Jadi waktu rulien itu awal-awal pertama kali, kedua kali itu tuh pulang itu masih kebayang-bayang gitu. Ya kayak gitu aja. Iya, tapi lama-lama ya biasa. Lama-lama ya biasa. Gitu. Kalau saya sih mungkin kalau lihat kayak gitu ya pasti kebayang-kebayang kebawa mimpi mungkin ya kok ya. Bisa saja gitu iya, ya. Tergantung mentalnya ya. Orang. Tapi ya kebiasaan, kalau udah jadi kebiasaan mestinya sih indah gitu ya. Karena kan perasaan orang kadang takut-takut aja seperti kayak dulu kalau mau diajak upacara cautu aja kadang-kadang setahu saya itu sulit sekali kita mencari fufa gitu loh. Kayak gitu. Karena mungkin mereka merasa takut ya, iya, dari takut diri mungkin ya, padahal ya nggak apa-apa ya. Iya, justru gitu kan kita membantu. Iya, kita malah justru membantu kan. Betul, betul, membantu. Ikut-ikut upacara gitu, jadi fufa kan juga membantu ya. Betul. Pertanyaan terakhir nih kok. Ada nggak harapan untuk muda-mudi, khususnya misalnya kayak muda-mudi yang nanti ikut-ikut fufa dalam upacara-upacara gitu? Ya, harapan saya sih namanya muda-mudi ya. Yang kita khawatirkan itu kan masih jiwa muda, kadang-kadang khawatirnya itu dalam membantu upacara atau fufa itu jadi nggak serius gitu loh. Jadi harapan saya itu ya harus serius. Ya, tapi sebelum itu ya tentunya on time gitu kan. Jadi datang itu harus sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan gitu kan. Karena kan kadang-kadang kita masih perlu gladi bersih sekali lagi supaya lebih terbiasa dan lebih lancar. Ya, di samping itu tentunya kita ini harus mempunyai hati yang tulus dalam melaksanakan upacara tersebut gitu. Ya, jadi itu harapan saya sih. Gitu. Iya, karena kalau misalnya kita ikut membantu jadi fufa dalam upacara-upacara kan kalau nggak tulus juga buat apa ya kok ya? Iya. Jadi memang apalagi kita ngomong misalkan upacara Binsu gitu kan, namanya mendoakan gitu loh kan, mendoakan untuk orang yang lagi sakit ini ya kita kan harus serius dan benar. Hati yang benar-benar tulus kan. Iya. Jadi dengan mantap kita membantu melaksanakan upacara Yinso itu kayak gitu.
Ya, harus Ya. dengan ketulusan hati ya, teman-teman Ya. semuanya. On time Betul. juga teman-teman semuanya. Nah, oke, karena acara kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Terima kasih Koape Sama-sama sudah Alicia ya. hadir dalam acara My Journey pada episode Ya. kali ini. Dan juga terima kasih teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa di like dan di share. Dan juga sampai jumpa pada episode selanjutnya. 再见。